Untuk apa kau memanggilku ke sini? Menandatangani. Perjanjian pembatalan. Cepat dan tanda tangani untukku. Kembalikan kebebasan Yitong kita. Hei kau. Tahu. Dasar brengsek. Berpegang teguh pada Yitong. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah hanya untuk uang? Baiklah, hari ini, aku akan membiarkanmu. Lihat seperti apa uang itu. Apakah uang itu cukup? Cukup. Cukup. Berhenti. Mama, apa yang Mama lakukan? Cepat, dan buat dia menandatangani ini, perjanjian pembatalan. Tuan Muda Xiao yang sebenarnya telah datang ke rumah kami untuk melamar. Keluarga kami akan segera bergabung dengan keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, apa yang kau lakukan di kediaman Bai kami? Nona Bai, aku datang ke sini khusus untukmu. Tuan Muda Xiao, aku tunangan Xiao Qin. Tolong jaga sikapmu. Adik ipar. Itu bahkan lebih menarik. Tidak ada yang lebih enak dari pangsit. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang adik ipar. Apakah kau akan membatalkan pernikahan ini atau tidak? Mama, kenapa Mama memaksa Xiao Qin seperti ini? Mama memaksanya berarti Mama juga memaksaku. Apa maksudmu dengan sepentasnya? Jika dia tidak menandatangani perjanjian pembatalan, apakah kau akan menikahi Tuan Muda Xiao saat masih bertunangan dengannya? Xiao Qin. Kau hanyalah anak buah keluarga Xiao. Kau bukan tandingan Tuan Muda Xiao. Terakhir kali kau tak menginginkan 5 juta. Kali ini aku akan menambahkan 5 juta lagi. Asal kau menandatangani perjanjian pembatalan dan memberi Yitong kembali kebebasannya. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Aku bisa membantu keluarga Baimu mengatasi kesulitannya. Kau pikir aku kekurangan uang? Kau benar-benar berani bukan? Sungguh tak tahu malu. Apa katamu? Xiao Qin, insiden di konferensi pertukaran terakhir hanyalah lelukon yang kumainkan pada keluarga Bai. Lelukon, kau tidak benar-benar berpikir. Kau menyelamatkan keluarga Bai kah? Xiao Sifang, kau benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu. Kurasa kaulah yang tak tahu malu. Ma, terakhir kali itu Xiao Qin yang meminta bantuan pada Tuan Wilayah Azuri Dragon yang telah membantu keluarga Bai kita menghindari krisis. Oh, ayolah. Dia, bocah ingusan itu, mampu menyewet Tuan Domain Naga Azure? Jika bukan karena campur tangan Tuan Wilayah Azuri Dragon, mana mungkin grup Kunpeng memberikan obat baru kepada keluarga Bai kita? Itu perbuatan pamanku. Pamanku sebelumnya. Seorang eksekutif senior di grup Konpan. Sekarang disukai oleh kepala naga. Dia akan diangkat menjadi gubernur. Pamanmu. Nama pamanku adalah Shang Xiaoyuan. Dia pernah menjadi bawahan terpercaya dari penguasa domain naga Azure. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi gubernur, yang merupakan kekuatan sejati di ibu kota kekaisaran. Kau. Seekor semut belaka. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku ingat keluarga Sangmu. Kalian hanyalah preman jalanan yang mengais rezeki. Ibumu yang menjijikan memanfaatkan penampilannya untuk naik keranjang Xiao Tingshan, dan begitulah caranya dia menjadi terhormat. Sekarang Xiang Xiaoyuan telah menjadi pejabat tinggi. Keluarga Xiao pasti telah menarik beberapa talikan. Bocah kecil. Keluarga Zhang bukanlah sesuatu yang bisa kau kritik. Begitu pamanku menjabat, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memenjarakanmu. Xiao Qin, tutup mulutmu sebelum kau memperburuk keadaanmu sendiri. Itu karena mulut kotormu, sehingga kau menyinggung keluarga Han, hampir menyebabkan pemusnahan keluarga Bai kami. Jadi, masalah apa yang kau coba timbulkan hari ini? Jangan khawatir Nyonya Bai. Pamanku selalu membedakan antara dendam dan terima kasih. Dia hanya menghukum para pemimpinnya, bukan yang lain. Tuan Muda Xiao memiliki tata krama yang begitu baik, tidak seperti beberapa orang yang tidak lebih dari tak tahu malu dan kurang ajar. Xiao Qin, ada apa ini? Xiao Sifang, apa kau yakin Xiang Xiaoyuan memberi keluarga Bai obat itu? Siapa lagi, kalau bukan pamanku? Kau bilang pamanmu adalah seorang eksekutif senior di grup Kunpeng. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Jabatan apa yang dia pegang, hingga bisa memberikan obat berharga seperti itu kepada keluarga Bai secara gratis? Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Lagi pula kau hanyalah seekor semut. Setahu saya, hanya 3 orang di seluruh gedung yang memiliki wewenang seperti itu. Hanya 3. Dasar idiot. Kau mulai bertingkah sombong lagi.
Sikapmu membuatku marah. Lalu beritahu aku. Siapa ketiga orang ini? Grup Kunpeng memiliki fondasi terkuat dan merupakan kelompok farmasi paling kuat, didukung oleh keluarga kerajaan. Yang pertama, tentu saja adalah Kepala Naga. Hahaha, itu jelas. Penguasa domain Naga Azuri telah bertempur di medan perang dan mencapai prestasi luar biasa. Dia diangkat menjadi CEO grup Kunpeng oleh Kepala Naga. Jadi tentu saja dia dihitung sebagai salah satu. Itu masih jelas. Bisakah kau memberitahuku sesuatu yang baru? Seperti siapa orang ketiga itu? Seseorang bernama Xiangsan atau Li Si mungkin? Yang terakhir, Apakah yang terakhir bahkan perlu ditanyakan? Tentu saja paman Tuan Muda Xiao, calon gubernur. Tuan Xiang Xiaoyuan, tentu saja. Zhang Xiaoyuan seorang gubernur belaka. Di Daxia yang luas, dia bahkan tidak masuk peringkat di seluruh jajaran pejabat. Beraninya dia. Pamanku lebih pantas. Lalu beritahu aku. Siapakah orang terakhir ini? Dewa Perang Asura, Raja Asura, Xiao Chen. Hahaha. Raja Asura Xiao Chen. Kau membunuhku. Xiao Chen, sudah kubilang, jangan bercanda soal Raja Asura. Dia langsung menetapkan itu dia. Bahkan jika dia adalah kepala naga baiklah, Dewa Perang Raja Asura. Selama 2 tahun, ini diumumkan oleh Kepala Naga sendiri. Raja Asura adalah pilar bangsa semasa hidupnya, setelah pengorbanannya. Semangatnya terus menginspirasi kita. Rakyat Daxia berusaha untuk maju. Kau bercanda tentang Raja Asura. Apa kau ingin mati? Xiao Chen, kau adalah kakakku, yang mengatur agar kau berada di sisiku. Kau boleh melakukan apa saja. Aku bisa memaafkanmu untuk apapun, tapi ini tidak bisa kumaafkan. Meniru Raja Asura dan menghina Dewa Perang. Xiao Chen, kali ini kau pasti mati. Aku masih berpikir, alasan apa yang digunakan untuk membunuhmu? Sekarang bagus, kau berjalan tepat ke moncongnya sendiri. Terlalu banyak orang yang ingin aku mati. Tapi pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Kesombongan seperti itu. Aku akui kau petarung yang bagus. Bahkan mungkin seorang ahli tingkat Grandmaster. Namun meskipun begitu, kali ini, kau takkan lolos dari hukuman. Tuan Muda Xiao, Xiao Chen dia, hanya bicara sembarangan dan ceroboh. Masalah hari ini, bisakah kita merahasiakannya? Nitong, mengapa kau masih memohon untuknya? Bukankah dia sudah cukup menyakiti keluarga kita? Kali ini dia yang memintanya. Raja Asura memberikan kontribusi besar. Dia adalah satu-satunya raja non kekaisaran Daxia dalam 300 tahun. Statusnya dihormati. Dia baru saja mengaku sebagai Raja Asura. Siapa yang bisa melindunginya? Melepaskannya bukanlah hal yang mustahil. Tapi, kau harus menikah denganku. Itam, apa yang masih kau ragukan? Jangan bicarakan tentang si pecundang ini. Sama sekali tidak berguna. Hanya kebiasaannya berbicara omong kosong. Dia akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Apakah kau ingin menderita bersamanya? Jika Xiao Chen masih menjadi tuan muda keluarga Xiao, aku tak akan pernah keberatan dengan pernikahanmu. Tapi sekarang dia adalah orang buangan keluarga Xiao. Sama sekali tidak. Ayah, keluarga baik kita tidak lagi dalam krisis. Kenapa ayah masih memaksaku menikah? Tak ada raksasa absolut di dunia ini. Hanya aliansi yang kuat, yang bisa melangkah lebih jauh. Kau bilang, kau belum ingin menikah. Apakah kau masih memikirkan Raja Asura itu? Sudah kukatakan 800 kali. Raja Asura sudah lama mati. Dia tidak mungkin hidup lagi. Mama, ini tidak ada hubungannya dengan Raja Asura. Tolong jangan sebut-sebut dia lagi. Lalu, mengapa kau tidak mau menikahi Tuan Muda Xiao? Hanya karena si pecundang ini. Hanya karena dia menyelamatkan hidupmu. Kau sangat berterima kasih padanya. Kau akan menerimanya. Aku tidak akan menerima siapapun. Jika kau tidak menikah, aku akan membunuhnya. Harga untuk menghina Raja Asura terlalu besar untuk ditanggung siapapun. Aku akan menikahi. Bai Yitong, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri untukku. Bahkan, jika aku menghina Raja Asura, tak seorang pun bisa menghukumku. Xiao Chen, apa kau pikir aku melakukan ini karenamu? Tuan Muda Xiao, menikah denganmu bukannya tidak mungkin, tapi kau harus menyetujui 2 syarat. Selama Nona Bai bersedia menikah, jangan bilang 2, bahkan 20. Aku bahkan takkan mengerutkan kening. Pertama, bebaskan Xiao Chen. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang Xiao Chen yang menghina Raja Asura hari ini. Aku takkan mengatakan sepatah kata pun.
Kedua, keluarga baik kami punya sebuah peralatan. Reaktornya rusak. Kami harap keluarga Xiao bisa membantu memperbaikinya. Keluarga Xiao kami memiliki pabrik yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi. Hanya memperbaiki reaktor adalah perkara mudah. Bisakah keluarga Xiao benar-benar membantuku memperbaiki reaktor itu? Kau bisa membawa reaktornya kembali. Nanti, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah di hari pernikahan kita. Aku tidak punya permintaan lain. Hebat-hebat. Sudah beres kalau begitu. Tuan Muda Xiao, menurutmu hari apa yang baik bagi kita untuk menikah? Tentu saja semakin cepat semakin baik. Bagaimana kalau 3 hari dari sekarang? Baik Yitong. Tak masalah jika kau tak menikah denganku. Tapi aku sudah bilang sebelumnya bahwa sampai aku setuju, kau tak bisa menikahi siapapun. Tahu, Jangan lupakan apa yang ku mampu. Xiao Jin, mengancam keluarga bayi di depanku. Apa kau meremehkanku? Kau pikir kau ini siapa? Terakhir kali, jika bukan karena Paman Ki, aku pasti sudah menghajarmu sampai mati. Hahaha. Sekarang Paman Ki tidak ada di sini. Ayo bunuh aku. Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisimu hari ini, lalu pergi mencari Sang Rusuang untuk membalaskan dendam wanita itu. Xiao Jin. Sudah cukup. Bai Yitong, apa kau sungguh berpikir keluarga Xiao bisa membantumu memperbaiki reaktor itu? Kau harus tahu betapa rumitnya reaktor itu. Bahkan jika kita menggabungkan seluruh kekuatan grup Kunpeng, kita mungkin tak bisa memperbaikinya. Aku tidak punya pilihan lain. Kau harus percaya padaku, percaya pada kakekmu. Pertunanganmu dengan Yitong adalah kesalahan orang tua itu. Tanda tangani perjanjian pembatalan pernikahan. Aku akan memberimu sejumlah uang. Tinggalkan ibu kota kekaisaran. Perjanjian pembatalan ini, aku sama sekali tak akan menandatanganinya. baiklah jangan tanda tangani. Mulai sekarang, keluarga B kita dengan tegas tidak setuju dengan pertunangan ini yang diatur oleh orang tua itu. Benar. Sepertinya keluarga Bai berniat mengingkari janji mereka. Tidak masalah. Apakah kau menandatangani perjanjian pembatalan atau tidak? Aku tidak peduli. Berjalan menuju altar bersama tunanganmu membuatku semakin gembira. Biarlah itu menjadi janji yang diingkari. Aliansi keluarga B kita dengan keluarga Xiao didukung oleh prefek, memastikan kita tidak akan kekurangan peluang bisnis. Bai Yitong, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau akan percaya padaku atau tidak? Xiao Jin. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sesali ini. Kau tahu betapa rumitnya reaktor itu. Kau harus tahu bahwa bahkan dengan gabungan kekuatan seluruh grup Kunpeng, kita mungkin tidak bisa memperbaikinya. Bergembiralah wahai pengantinku. Tuan Muda Xiao Kou bilang kau bisa memperbaiki reaktor itu. Mana buktinya? Setelah pernikahan, tentu saja aku akan memberimu reaktornya. Kita sepakat bahwa aku akan menikah denganmu setelah kau memperbaiki reaktornya. Kau pikir aku sebodoh itu? Bagaimana jika kau mendapatkan reaktornya dan berubah pikiran? Bukankah aku akan menjadi bodoh? Keluarga Bei selalu menepati janji. Bagaimana mungkin kami mengingkari janji? Ada apa ini? Ada apa Hitong? Reaktornya belum diperbaiki. Tuan Muda Xiao berjanji, dia bisa memperbaikinya. Jika dia bilang bisa, ya bisa. Ini hanya masalah waktu. Hitung hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jangan tekanan-kanakan. Reaktor apa? Reaktor perangkat keluarga bayi mereka rusak, dan mereka memintaku untuk memperbaikinya. Tapi itu terlalu rumit, dan aku tidak bisa memperbaikinya segera. Jangan khawatir Hitong. Lupakan reaktor, bahkan perangkat baru. Keluarga Xiao bisa menyediakannya. Sekarang, mari selesaikan pernikahannya dulu. Kita bicarakan sisanya nanti. Tapi bukan itu perjanjiannya. Apapun yang terjadi, tidak ada reaktor seperti itu. Kau tidak akan melanjutkan pernikahan ini kan? Reaktornya belum diperbaiki. Aku Bei Hitong tidak akan pernah menikah dengan keluarga Xiao. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau memukul putriku? Kau pikir kau siapa? Kau boleh menikah, kalau mau tidak, kalau tidak mau. Putuskan saja kalau kau mau. Kau anggap keluarga Xiao apa? Keluarga Xiao kalianlah yang melanggar perjanjian lebih dulu. Betul, kau berubah pikiran tentang apa yang telah disepakati. Apa jaminannya untuk Hitong jika dia menikah dengan keluargamu? Tidak mungkin, gandakan mas kawinnya. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba kau menjadi begitu berani? Jadi ini semua tentang uang. Nyonya Xiao, hari ini adalah hari pernikahan kedua anak ini. Dan kau memulai dengan pertunjukan kekuatan.
Apapun yang kami katakan itu salah. Keluarga Xiao kami adalah keluarga terkemuka di Dijing. Pengantin baru ini tidak mengerti aturan. Jadi kami akan memberinya pelajaran. Aku dan Xiao Xiao seharusnya bebas dulu. Reaktor yang diperbaiki dengan buruk. Jangan harap aku akan menikah dengan... Betul, janji harus ditepati. Menepati janjimu. Kau keluarga bayi berani bicara soal menepati janji di depanku? Jangan lupa, bagaimana kau memutuskan pertunangan dengan Xiao Chen? Tahu, Tuan Muda Xiao, jelas-jelas kalah. Aku tentu saja tidak keberatan. Bai Yitong menikah denganku meskipun dia bertunangan dengan Xiao Chen. Menikah denganku, tapi memutuskan pertunangan adalah perbuatan keluargamu Bai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Konon pertunangan mana Bai dengan Xiao Chen itu telah ditetapkan oleh Tuan Besar Bai sebelum dia meninggal. Keluarga Bai mengingkari janji mereka. Maman, meskipun Xiao Chen adalah anak buangan keluarga Xiao, dan tidak berarti keluarga Bai begitu terang-terangan mengingkari janji mereka. Siapa yang berani berbisnis dengan mereka di masa depan? Tuan Muda Xiao, kau menempatkan keluarga baik kami dalam posisi yang sulit. Aku tidak memaksamu. Jangan salahkan aku. Dengan keluarga Xiao kami, keluarga Bei tidak perlu khawatir kekurangan peluang bisnis. Mari selesaikan pernikahan ini, hari ini. Mustahil, jika reaktornya tidak bisa diperbaiki. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan keluarga Xiao. Yitong, mari kesampingkan dulu masalah reaktor. Ayo kita menikah dulu. Lihat semua orang ini memperhatikan kita. Apa ruginya menikah dengan keluarga Xiao? Kita bisa urus reaktornya nanti. Xiao Chen benar, keluarga Xiao tidak bisa memperbaiki reaktornya. Bagaimana jika mereka tidak bisa memperbaikinya? Reputasi keluarga Bai hancur. Mereka sekarang hanya bisa mengandalkan keluarga Xiao. Jika keluarga Beinu berani mempermalukan keluarga Xiao kami hari ini, jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam. Dulu ketika Tuan Besar Bai masih hidup, keluarga Bai dulu begitu termasyur, hingga jatuh begitu dalam. Sungguh memilukan, bukan begitu? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ayam jago tak sebanding dengan burung phoenix. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Nona Bei menikah dengan keluarga Xiao. Kurasa statusnya takkan terlalu tinggi. Hari pernikahan Nona Bai, kepala naga secara khusus mengutus Chen Yang dengan hadiah dan ucapan selamat. Shen yang utusan harimau putih. Utusan macan putih. Benar-benar utusan macan putih. Nona Bai ini punya kedudukan yang tinggi. Tak kusangka kepala naga sampai mengirim hadiah ucapan selamat. Sungguh tak terduga. Kau telah bekerja keras utusan macan putih. Aku tidak menyangka kepala naga masih mengingat keluarga Bai kami. Ketua Bai tak perlu seformal ini. Profesor Bai mendedikasikan hidupnya untuk negara. Kepala naga tentu mengingatnya. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Bai. Kepala naga secara khusus mengutus Chen Yang untuk mempersembahkan hadiah sederhana ini. Rumornya Tuan Besar Bai, semasa hidupnya, memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga kerajaan. Sepertinya memang benar. Sepasang tongkat Rui Giok. Sepasang kilin Giok. 2 villa istana surgawi puncak awan. Sepasang mutiara laut dalam. Dan 2 peti perhiasan emas dan perak. Setiap barang sangat berharga. Dan semuanya berpasangan. Terutama mutiara laut utara itu. Konon beberapa tahun lalu, Raja Asura memimpin pasukannya ke perbatasan negara Sang. Keluarga kerajaan San berlutut dan memohon perdamaian. Mempersembahkan harta karun langka ini. Tak terduga, sungguh tak terduga. Keluarga Bai punya kedudukan yang tinggi di mata kepala naga. Terima kasih Kepala Naga. Kau sudah repot-repot Kepala Naga. Dengan dukungan Kepala Naga, siapa yang berani menggertak kita? Aku ingin lihat. Siapa yang berani merusak pernikahan keponakanku, Zhang Xiaoyuan? Paman, itu Zhang Xiaoyuan. Akan segera diangkat. Gubernur ibu kota Kekaisaran Jiang Xiaoyuan. Ini orang penting di depan kepala naga dan Master Naga Azure. Dia mewakili kehendak kepala naga. Lengan kecil keluarga Bai tak bisa melawan kaki besar ini. Gubernur Shan, Keponakan, jangan khawatir. Dengan pamanmu di sini, mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormatimu. Paman ini masalah kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Apa kau pikir? Kepala naga akan mendukungmu? Pamanku mewakili kehendak kepala naga. Jika kau punya masalah, kau bisa bicara dengan pamanku. Dia tidak mau menikah. Kalian semua tidak bisa memaksanya. Xiao Chen, Dasar tidak berguna. Beraninya kau datang ke sini? keluar. Tidakkah kau lihat siapa yang ada di sini? Apakah ini tempat bagimu untuk membuat keributan? Diam. Mereka semua orang terkutuk. Apa istimewanya? Bocah kecil sudah bertahun-tahun. Mulutmu semakin kotor saja. Sang Rusuang.
Karena kita sudah bertemu hari ini, mari kita selesaikan masalah 8 tahun lalu. Mari kita selesaikan masalah ini. Balas dendam? Apa hakmu untuk balas dendam denganku? Ini semua ahli tingkat Grandmaster. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau mati hari ini. Tunggu. Aku mengundang Xiao Chen. Kau akhirnya datang. Jika kau tidak datang, pernikahan ini akan terlalu membosankan. Wanita ini punya kontrak pernikahan denganmu. Aku akan menikahinya. Tepat di depanmu. Bukankah itu dendam karena istrinya direbut? Aku suka mencuri segalanya darinya. Termasuk wanita ini. Lepaskan dia. Xiao Jin, lihatlah ke belakang. Itulah Master Macan Putih yang dikirim oleh Kepala Naga. Mengantarkan segala macam harta karun langka. Dan kau anak miskin. Apa yang bisa kau tawarkan? Anak terbuang dari keluarga Xiao. Pemalas tak berguna. Apa yang membuatmu berpikir kau berhak membuat keributan di sini? Benar. Ini benar. Bai Yitong. Reaktor yang berfungsi penuh ada di sini. Sudah kubilang. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Oh, dasar kau tak berguna. Kau mencoba trik yang sama lagi. Aku mencemoohmu. Aku tak percaya abang kosammu. Bawa barang rongsokanmu dan keluar dari sini. Xiao Jin, apa kau benar-benar memperbaiki reaktornya? Grup Kunpeng mengambil tindakan. Tidak ada yang tidak bisa mereka perbaiki. Kita harus mendapatkan reaktor itu. Ayah jangan khawatir. Kali ini takkan ada penyimpangan lagi. Grup Kunpeng. Bagaimana mungkin aku tak tahu tentang Grup Kunpeng? Memperbaiki reaktor seperti itu? Xiao Chen, apa kau tahu siapa ini di depanmu? Zhang Shaoyuan. Dulunya seorang manajer rendahan di Grup Kunpeng. Beraninya kau? Pamanku akan segera diangkat menjadi gubernur ibu kota kekaisaran. Kau berani bicara pada pamanku seperti ini? Kau anak terbuang dari keluarga Xiao itu. Mu sebagai anak terbuang, jangan bertingkah seperti badut. BR Jin G Karak, dan jangan menginginkan apa yang bukan milikmu. Kau bahkan belum menjabat. Dan kau sudah bertingkah seperti gubernur. Bajingan, kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang menyinggungku? Posisi gubernurmu Zhang Shaoyuan. Apakah kau bisa mendudukinya? Masih belum pasti. Memamerkan kekuasaanmu sekarang. Bukankah terlalu dini? Bajingan. Lihat baik-baik. Ini adalah penunjukan komit yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Naga. Jadi apakah aku punya hak untuk duduk di posisi itu? Ini tak mungkin palsu. Ini sudah beres. Menyinggung Gubernur Xiang, anak terbuang ini pasti bosan hidup. Xiao Chen, kusarankan kau segera akhiri hidupmu sendiri. Jangan libatkan keluarga Bai. Tuan Mudahan, apa maksudmu? Keluarga baik kami tidak ada hubungannya lagi dengan Xiao Chen. Nara Bai tidak mau menikah dengan Tuan Muda Xiao. Dan sekarang Xiao Chen datang untuk mencuri pengantin wanita. Hubungan ini jelas rumit bagi siapapun yang melihat. Hahaha. Semuanya. Keluarga baik kami sudah lama memutuskan hubungan dengan Xiao Chen. Adapun kontrak pernikahannya dengan Yitung kami, itu adalah kesalahan orang tua. Aku sama sekali tidak mengakuinya. Pernyataan keluarga Bai bagus. Ku terima. Sedangkan kau, aku ingin tahu, bagaimana kau bisa membuat grup Kunpeng membantu perbaiki reaktor ini? Karena kau Raja Asuradul. Hahaha. Diam. Tuan Muda Xiao. Aku ingin tahu, paman aku tidak mengatakan itu. Dia sendiri yang mengatakannya. Tuan Muda Xiao kau. Tidak membongkar ucapannya yang keterlaluan. Sebagai salah satu syarat pernikahan. Tapi sekarang kau bahkan tidak ingin menikahinya. Jadi mengapa aku harus melindunginya? Berani. Sifan. Apa yang terjadi? Bajingan. Kau cari mati? Kau berani menendangku? Paman bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Wah, jago juga berkelahinya. Sekalipun kau jago, menghina Raja Asura adalah kejahatan besar. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penguasa Naga Azure, ada yang menyamar sebagai Raja Asura di sini. Xiao Chen pergi. Kumohon, aku akan menemui Kepala Naga. Kepala Naga belum melupakan keluarga Bai. Dia akan mau menemuiku. Halo, ini Xiao Chen.
Bai Yitong tidak akan menikah. Kemari dan ambil kembali barang-barang yang kau kirim. Mereka yang tahu kalau kau cuma akting. Mereka yang tak tahu, mungkin mengira kau sedang memberi perintah kepada penguasa wilayah Macan Putih. Sebaiknya kau bunuh dirimu sekarang. Saat penguasa naga Azure tiba, kematianmu akan lebih mengerikan. Bocah ingusan, 8 tahun lalu kau dan ibumu tak mampu mengalahkanku. Sekarang pun sama saja. Baiklah Sang Ruswan. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Lepaskan aku. Aku harus membalaskan dendam ibuku hari ini. Bai Yitong. Bai Yitong ada apa? Yitong. Kau baik-baik saja. Jangan takutkan aku. Yitong. Pergi. Xiao Chen, apa? Lepaskan putriku. Ada yang salah dengannya. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Benar sekali. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah menghina Raja Asura? Tidak mungkin. Tak berguna ya tetap tak berguna. Mau kabur saat keadaan gawat. Orang seperti ini pantas mati. Xiao Chen, Dewa Naga Biru akan segera datang. Jangan melawan dengan sia-sia. Xiao Chen, kau hanya menunda pengobatan Nona Bai. Serahkan saja dia pada kami. Han Tianyi. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku akan menghancurkan keluargamu hari ini, Han. Kata-kata yang sombong. Aku ingin melihat bagaimana kau menghancurkan keluarga Han. Lepaskan putriku. Dia menantu keluarga Xiao sekarang. Apa yang memberimu hak untuk menahannya? Xiao Chen, kau telah berbuat yang tak seharusnya kau lakukan. Kau tak seharusnya mencemarkan nama Raja Asura. Hari ini kau pasti mati. Aku ingin lihat siapa yang berani. Naga Azur telah tiba. Tien terlantar ini tamat riwayatnya. Dan Macan Putih juga ada di sini. Xiao Chen ini, dia pasti mati. Naga Azur, Macan Putih. Orang tolol tak berguna ini mengaku-ngaku sebagai Raja Asura. Dia harus dihukum berat. Benar. Dia sudah mengatakannya lebih dari sekali. Menodai Raja Asura, kejahatan yang pantas dihukum mati 10.000 kali. Tuan kami sungguh tak bisa mengalahkannya. Jadi tolong bertindaklah. Bajingan. Bawahan memberi hormat kepada Raja Asura. Bangkit. Bagaimana mungkin? Mustahil. Dia hanya orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Asura? Kau pasti salah. Menghina Raja Asura. Kau cari mati. Sifan. Paman, selamatkan aku. Tuanku ampun. Berlutut. Xiao Shuai, bagaimana sebaiknya orang-orang ini ditangani? King Luan. Bawa Bai Yitong ke rumah sakit. Pastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Ya. Zhang Shaoyuan. Raja Asura, ampuni kami. Aku sungguh tak tahu kalau Anda adalah Raja Asura. Jika aku tahu, aku tak akan berani memperlakukan Anda seperti ini. Bahkan dengan nyawa 100 kali pun. Jika orang biasa, kau bisa menguasai mereka. Menyalahgunakan kekuasaanmu, memegang posisi gubernur yang terhormat. Namun kau tidak memikirkan untuk mengabdi pada negara dan rakyatnya. Hanya menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Apa gunanya membiarkanmu hidup? Serahkan dia ke komando pusat untuk diadili. Selidiki, apakah dia terlibat korupsi atau penyimpangan hukum di masa lalu. Ya. Bawa dia pergi. Raja Asura, ampun. Raja Asura. Raja Asura, ampun. Raja Asura. Sang Ruswang. Kau dan aku punya dendam pribadi. Aku akan mengampunimu hari ini. Tapi kata-kata yang sama tetap berlaku. Kembali cuci lehermu dan tunggu. Xiao Chen, jika kau ingin balas dendam, hadapi aku sendiri. Peristiwa tahun itu tidak ada hubungannya dengan putraku. Raja Asura, aku mohon. Biarkan kami. Kami akan selamanya berterima kasih. Ampuni kami. Kami salah. Keluar. Aku pergi. Ahaha. Han Haotian. Han Tianyi. Keluargamu berkolusi dengan musuh asing. Memulai kembali eksperimen virus gen. Kau mengabaikan nyawa ratusan juta warga. Apakah kau sadar akan kejahatanmu? Kami sadar akan kejahatan kami. Kami sadar akan kejahatan kami.